Namanya rezeki selalu datang tak disangka-sangka, bahkan saat ketika kita memancing ikan sekalipun. Beberapa orang yang beruntung bisa kaya mendadak setelah mendapatkan ikan-ikan ini. Berikut kami merangkum 5 bagian tubuh ikan termahal di dunia. Apa sajakah itu? Yuk simak videonya. Gelembung ikan gulama. Ada berkah tersendiri bagi nelayan di Indonesia ketika memasuki musim angin baratan di awal musim hujan. Itu menandakan datangnya musim panen ikan awan-awan atau gulama. Nelayan berbondong-bondong untuk memancing ikan ini pada malam hari. Sekali melaut, nelayan tradisional dapat memancing ratusan ikan gulama dengan berat mencapai 1-3 kg per ekornya selama 1 bulan penuh musim ikan. Selain diambil dagingnya, ternyata gelembung renang dari ikan ini memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi ya guys. Gelembung renang ikan gulama kering dihargai 50 juta per kilonya dengan tujuan ekspor ke Cina. Cukup mahal bukan? Di Cina, gelembung ikan umum digunakan sebagai bahan olahan makanan penghasil kolagen. Selain itu, dalam industri, gelembung ikan digunakan untuk pembuatan benang jahit operasi. Data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, Indonesia mampu mengekspor 15-20 ribu ton gelembung ikan, terbanyak dari Indonesia Timur. Sirip ikan hiu. Di balik dagingnya yang memiliki harga jual rendah, ternyata sirip ikan hiu merupakan komoditi ekspor dengan nilai jual tinggi. Sirip hiu kering dibanderol dengan harga mencapai 5-10 juta per kilonya. Dari hiu ukuran rata-rata seberat 80 kg dapat menghasilkan 3 kg sirip kering. Lumayan bukan? Di Indonesia, hiu bukanlah komoditi laut yang utama. Hiu biasanya tidak sengaja tertangkap jaring atau pancing nelayan. Meskipun siripnya dihargai dengan nilai tinggi, ternyata pemain usaha di bidang ini cukup sedikit di Indonesia. Dikarenakan pengurusan izin dokumen dari komoditi ini terbilang sulit. Mengingat beberapa hiu merupakan ikan yang dilindungi undang-undang di Indonesia, penangkapan besar-besaran dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Sedikitnya 40-50 ribu ton sirip ikan hiu kering diekspor ke Jepang tiap tahunnya. Muntahan paus. Siap-siap kaya nih guys kalau menemukan benda ini mengapung atau terdampar di lautan. Ini adalah ambergris atau muntahan dari paus sperma. Bagaikan menemukan harta karun, ambergris dihargai cukup mahal mencapai 500 juta per kilonya. Bisa kalian bayangkan sendiri kalau bongkahannya sebesar ini. Tentu bisa laku hingga miliaran rupiah ya guys. Ambergris yang baru keluar akan berwarna putih kecoklatan mirip batu apung dengan aroma amis. Namun ketika dikeringkan, batu ini akan mengeluarkan aroma harum khas. Ambergris digunakan sebagai bahan baku pengikat parfum di industri. Keberadaannya yang langka menjadikan benda ini dihargai cukup mahal. Telur ikan kaviar. Tersaji dalam hidangan mewah, telur ikan ini tercatat sebagai telur ikan termahal di dunia. Bagaimana tidak, 1 kg telur ikan ini dihargai hingga mencapai 42 juta rupiah. Ini adalah ikan beluga sturgeon, ikan air tawar terbesar di dunia yang hidup di danau-danau di Eurasia dan Amerika Utara. Ukuran terbesarnya dari ikan ini dapat mencapai panjang 5,5 meter dengan berat mencapai 2 ton. Bisa kita bayangkan berapa kilogram telur yang akan didapat dari 1 ekor ikan ini? Seiring dengan meningkatnya permintaan pasar serta penangkapan besar-besaran mendorong pengusaha untuk melakukan budidaya ikan ini. Sebagian besar telur yang disuplai ke seluruh dunia saat ini merupakan telur hasil budidaya. Gading paus narwal. Jika kita berada di perairan dingin di Arktik, kita akan menemukan paus narwal dengan gading seperti unicorn. Gading ras narwal berguna untuk menghancurkan lapisan es. Gading narwal jantan dapat tumbuh hingga panjang mencapai 3,3 meter dengan diameter mencapai 5 cm. Namun, di balik semua itu, gading narwal memiliki harga yang cukup tinggi. Harga gading terbesarnya bisa laku hingga 150-400 juta per bijinya. Cukup fantastis, bukan? Sejak tahun 1972, keberadaan hewan ini dilindungi, mengingat semakin berkurangnya populasi di alam liar. Perdagangan gading narwal dianggap ilegal saat ini. Hanya gading tahun lama yang berdokumen resmi yang boleh diperjualbelikan. Bagaimana menurut kalian? Jika suka video ini, jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam sukses selalu!